Keempat, baterai kasih harus diisi setiap hari, minimal 3 hari seminggu. Ini kalau di rumah ya. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kok pakai baterai ya? Seperti kita kalau kita mau menggunakan handphone pasti kita butuh dicas nih. Kalau handphone kita tidak dicas, kita tidak bisa menggunakan dengan baik. Nah, begitu juga anak-anak kita perlu isi baterai kasihnya. Ya, kita perlu dicas. Apanya dicas? Yaitu dengan 5 bahasa kasih. Nah, kita perlu cas tuh ya, anak-anak kita ya, baik di sekolah maupun di rumah, kita butuh cas anak-anak kita dengan 5 bahasa kasih. Teori baterai kasih ya. Rasa aman dan nyaman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Penasaran nih? Ya. Setidaknya menurut Gary Chapman, hal tersebut terbagi ke dalam 5 kategori bahasa kasih. Dalam bukunya yang berjudul The Five Love Languages, Chapman menyebutkan 5 kategori tersebut, yaitu kata-kata cinta, ya, menghabiskan waktu bersama, memberi hadiah, melayani, dan sentuhan fisik. Wah, bagaimana kalau sentuhan fisik kepada siswa kita itu seperti apa? Ini pasti di dalam pikiran, bagaimana dengan siswa yang SMA, sentuhan fisiknya seperti apa? Tidak mungkin kita memeluk siswa seperti itu kan ya. Ini adalah kata-kata positif. Yang ini adalah baterai kasih yang perlu kita cas kepada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, 5 bahasa kasih ini ada yang lebih dominan. Walaupun kita memberikan 5-5-nya, tetapi setiap anak itu memiliki yang satu yang lebih dominan dari bahasa tersebut. Kita butuh 5-5-nya, tetapi setiap anak, setiap pasangan kita ya memiliki bahasa cinta, bahasa kasih yang lebih dominan di antara 5 tersebut. Kita butuh, tetapi ada yang lebih dominan yang kita harus tahu, cari tahu apa itu. Ya, Bapak Ibu. Baterai kasih sayang dengan bahasa kasih, kata-kata pendukung, waktu yang berkualitas bersama sentuhan fisik, pelayanan, penerimaan, menerima hadiah. Perhatikan dengan jeli bahasa kasih masing-masing anak. Ya, baik itu anak, pasangan pun kita membutuhkan 5 bahasa kasih atau 5 bahasa cinta. Nah, Bapak Ibu, apa sih bahasa kasih yang pertama? Adalah kata-kata penegasan, kata-kata pujian yang kita berikan kepada siswa itu seperti apa? Ucapkan pujian yang spesifik dan tulus untuk menunjukkan apresiasi terhadap usaha dan kemajuan siswa. Masya Allah, kamu berhasil dan sukses mengerjakan soal pada hari ini. Masya Allah, kamu sudah rajin dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah ungkapan motivasi, dorong semangat dan keyakinan siswa dengan kalimat positif yang membangun. Nah, ini yang pertama adalah kata-kata penegasan atau kata-kata positif yang kita berikan kepada siswa kita. Ekspresi apresiasi, berikan pengakuan atau kemampuan, bakat, dan potensi yang dimiliki siswa. Ya, kita harus mengakui ya, hati-hati dengan kata-kata negatif kepada siswa kita ya. Kamu nakal, kamu bodoh, kamu tidak sukses, itu akan masuk ke alam bawah sadarnya anak-anak ya. Ada namanya pikiran sadar dan alam bawah sadar itu menyimpan 80% ya, menyimpan 80 sekitar 80%. Kalau kata-kata itu masuk ke pikiran anak-anak kita, itu akan menyerap dan menyimpan, oh saya nakal ini, oh saya bodoh, oh saya nggak pintar. Itu dia akan merekam sampai besar. Ya, Bapak Ibu. Lalu pernyataan percaya, berikan kepercayaan dan keyakinan kepada siswa bahwa mereka mampu mencapai tujuan dan harapan mereka. Seperti itu. Ini adalah kata-kata penegasan atau kata-kata positif.
Yang kedua, apa yang kedua, Bapak Ibu? Waktu yang berkualitas. Seperti apa sih memberikan waktu yang berkualitas kepada siswa kita? Perhatian pribadi. Luangkan waktu untuk berbicara dengan siswa, dengarkan dengan penuh perhatian, dan tanyakan tentang kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ada namanya asesmen diagnostis, yaitu non-kognitif. Nah, bagaimana perasaannya anak-anak ketika mau belajar? Apakah dia itu baik untuk belajar pada hari ini? Apakah emosinya lagi stabil? Apakah dia lagi marah? Apakah dia lagi sedih? Ini sangat membutuhkan kasih sayang kita bertanya. Jadi bukan cuma guru BK saja, kita sebagai guru kita bisa bertanya ketika kita duduk, kita bersantai, ya, kita menanyakan. Dan kalau kita lihat anak-anak itu sering ketawa, bahagia, tetapi pada intinya biasanya ada masalah. Biasa kalau saya bersama anak-anak saya, siswa saya duduk, saya tanya, dia ketawa-ketawa tetapi pada intinya dia ada masalah. Nah, kita butuh siswa kita tuh butuh, ya, kasih sayang, waktu yang berkualitas, kita ngobrol. Jadi tidak hanya mengajar, tapi kita berikan waktu yang berkualitas buat siswa kita. Nah, ini ada di asesmen non kognitif. Jadi kita jangan hanya tahu, oh, asesmen non kognitif seperti ini, tetapi kita tidak tahu caranya bagaimana, apa yang mesti kita lakukan. Aktivitas bersama, libatkan siswa dalam kegiatan yang mereka sukai, seperti permainan, seni, atau olahraga. Dukungan terus-menerus, berikan dukungan dan bimbingan kepada siswa dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang mereka alami. Ya, itulah Bapak Ibu yang kedua. Nah, bahasa kasih yang ketiga itu apa? Hadiah dan perhatian, penghargaan istimewa, berikan penghargaan berupa sertifikat, ya, piagam atau hadiah kecil untuk menunjukkan apresiasi, ya Bapak Ibu, ya, menunjukkan apresiasi atau prestasi dan usaha siswa. Suasana nyaman, buat suasana kelas, ya, menjadi nyaman, bersih dan menyenangkan untuk membuat siswa merasa betah dan terinspirasi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita memberikan perhatian seperti biasa, tidak hanya kata-kata, tetapi bentuk hadiah pun kita memberikan kepada siswa kita, ya. Apresiasi, hadiah, dan perhatian itu sangat dibutuhkan buat anak-anak kita. Lanjut Bapak Ibu, layanan dan bantuan, ya seperti ini ya Bapak Ibu, ya. Bahasa kasih selanjutnya adalah layanan dan bantuan. Seperti apa? Bimbingan pribadi. Berikan bimbingan dan dukungan kepada siswa dalam menghadapi kesulitan belajar emosional atau sosial. Itu bentuk layanan. Jadi ketika anak-anak kita punya masalah atau bisa dia malas, jangan kita biasa kita keceplosan, kita marah-marah gitu. Saya biasa juga menyadari, oh sebenarnya ini tidak baik. Ya. Anak-anak yang malas itu pasti ada emosional, ada mental block, dan kita berikan perhatian. Akses sumber daya, fasilitas akses terhadap buku, alat tulis, teknologi, dan sumber daya belajar lainnya yang dibutuhkan siswa ini adalah berupa layanan dan bantuan. Bagaimana dengan dukungan orang tua? Jalin komunikasi yang baik dengan orang tua, siswa untuk berkolaborasi dalam mendukung pembelajaran dan kesejahteraan siswa. Ini teknologi. Kita berikan pelayanan, ya. Emosional. Bagaimana caranya kita bantu siswa kita dalam menghadapi masalah? Tidak hanya sekedar melengkapi administrasi non kognitif, tetapi kita harus tahu kalau di kurikulum Merdeka itu ada coaching, dan kita belajar coaching, ya. Bagaimana menyelesaikan masalah anak-anak kita. Kalau ada guru-guru yang memiliki keterampilan hipnoterapi, bisa kita terapi, ya, bisa konseling, dan
Dan itu sangat dibutuhkan siswa-siswa kita. Jadi tidak hanya sekedar administrasi, non kognitif, tapi kita tidak tahu harus berbuat apa sebenarnya kita. Ya, karena saya basicnya seorang hipnoterapi, alhamdulillah saya sedikit bisa membantu atau sebagai teacher terapis. Saya bukan guru BP, tetapi saya berusaha untuk membantu ilmu yang saya miliki terapis. Dan saya juga alhamdulillah bisa coaching. Jadi apa yang saya punya, apa yang saya miliki, saya berusaha untuk membantu siswa saya, memberikan layanan bantuan seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu hebat juga memiliki ada ya beberapa guru pasti memiliki keterampilan yang lain dan kita berikan. Dan hati-hati, mental block itu sangat bahaya. Jadi kalau ada anak-anak kita malas, ya malas belajar, suka berantem, suka membuli, dia memiliki mental block. Jadi jangan dimarahi. Walaupun biasa kita bukan tidak boleh marah, biasa kita juga marah ya, keceplosan gitu. Greget sama anak-anak. Tapi tanpa disadari mereka memiliki mental block. Seperti kita, kalau kita malas, menyelesaikan apa-apa pun kita akan malas. Jadi kita memberikan layanan. Apa kebutuhan siswa? Tidak hanya berupa akses sumber daya,